akan mampu merubah seluruh aspek kehidupan kita, sehingga puncaknya kita akan mendapat jaminan terbebas dari ancaman api neraka, yaitu siangnya melaksanakan puasa dan malamnya melaksanakan qiyamul lail, di antaranya adalah salat tarawih. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla demikian memuliakan bulan Ramadan dan demikian memuliakan bulan Ramadan serta memberikan banyak sekali mulianya bulan Ramadan tersebut, banyak sekali dari Al-Quran maupun Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Di antaranya puasa di bulan Ramadan, bunyal Islamu ala khamsin, di antaranya adalah wasawmi Ramadan. Kemudian selain itu, Ramadan juga diturunkannya bulan diturunkannya Al-Quran. Disabdakan Rasulullah SAW, "Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dalam Al-Quran bahkan ayat tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, satu kitab suci petunjuk untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Juga di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih, yaitu Lailatul Qadar. Dan siang serta malam bulan Ramadan setiap harinya merupakan waktu-waktu untuk menghapus dosa umat manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Juga dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila orang melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan dan malam harinya melaksanakan sholat tarawih dengan landasan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampunkan segala dosanya yang telah lalu. Kemudian di bulan Ramadan juga disabdakan Rasulullah SAW, "Fa inna umrah fi Ramadan al-hajj." Orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan nilainya seperti orang yang ibadah haji. Dan masih banyak lagi tentang kemuliaan besarnya bulan Ramadan. Kesimpulannya, pahala berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut hanya Allah yang tahu hitungannya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, "Ila shaum fa innahu li wa ana ajzibi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas melihat pahalanya. Hanya Allah yang tahu, tidak ada batasnya. Maka puncaknya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis di dalam akal, "Lau ya'lamu ibad ma fi Ramadan latamanna ummati an yakuna sanah kullaha Ramadan." Kalau umatku ini, kata Nabi SAW, kalau umatku ini tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, apa yang telah Allah persiapkan, pahala-pahala kemuliaan bulan Ramadan, niscaya semua manusia akan berharap 1 tahun penuh adalah Ramadan terus. Demikian mulianya bulan Ramadan. Ibadallah, kemuliaan bulan Ramadan yang barusan disebutkan hanya sepintas, hanya sedikit, masih banyak sekali keterangan-keterangannya. Kesimpulannya adalah bulan Ramadan adalah satu bulan yang tidak bisa kita dapatkan di waktu-waktu yang lain, puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi anehnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, "Rubba sha'imin laisa lahu ilal ju' wal 'athas, wa rubba qa'imin hatuhu min qiyamihi illa sahar." Nabi bilang, berapa banyaknya orang yang puasa di bulan Ramadan, dia nggak dapat pahala apa-apa, nggak ada nilainya, hanya mengalami lapar dan haus. Dan berapa banyaknya orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan, sholat tarawih, sekian rakaat, ibadah-ibadah yang lain, segala macam, tidak dia dapatkan apa-apa kecuali hanya begadang saja, hanya ngantuk saja, capek saja. Kenapa demikian? Sedangkan pahala-pahala tadi sudah disebutkan, Al-Quran, hadis menyebutkan luar biasa bulan Ramadan. Tapi ternyata ada orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan pahala sedikit pun.
tidak mendapatkan nilai sedikit pun. Kenapa? Karena ketahuilah, orang yang puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita harus menahan diri kita ini semuanya, anggota tubuh kita, mulut, tangan, kaki, kemaluan, hati, pikiran, mata, semuanya. Itu harus ditahan, harus berpuasa semuanya. Tidak boleh sedikit pun kita melaksanakan hal-hal yang menjadikan pahala puasa, pahala ibadah di bulan Ramadan ini hilang semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun yuftiruna siyam." Yuftiruna siyam. Ada 5 perkara, apabila kita melakukan 5 perkara ini, maka dalam hadis disebutkan yuftiruna siyam. Orang itu dianggap batal puasanya. Orang itu dianggap seperti orang yang sudah iftar, sudah makan. Padahal dia puasa, tapi karena melakukan 5 hal tersebut, dianggap seakan-akan dia tidak berpuasa. Dalam arti pahala puasanya hilang. Apa aja itu 5 perkara tersebut? Al-kadhib, wal-ghibah, wal-namimah, wal-yaminul kadhibah, wan-nadhru bisyahwah. Yang pertama, orang melakukan kebohongan di bulan Ramadan di dalam keadaan puasa ataupun malam-malamnya, maka pahalanya puasa itu hilang. Bohong ini dilarang besar dalam Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah orang beriman itu bisa mencuri? Atau orang beriman itu kemungkinan dia terjerumus dalam perzinahan dan beberapa amalan-amalan perbuatan dosa yang lain?" Maka Nabi mengatakan, bisa jadi orang beriman, dia beriman, tapi dia mencuri, tapi dia berzina, tapi dia berbuat hal-hal yang maksiat. Bisa jadi, kata Nabi SAW. Tapi ketika ditanyakan, apakah orang beriman itu bisa berbohong? Maka Nabi mengatakan, la, tidak. Artinya kalau ada orang beriman, orang muslim, orang mukmin, dia bohong, maka lepas iman daripada dirinya. Tidak boleh kita bohong, sedikit pun tidak boleh. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, ada orang yang dia itu pura-pura, artinya bohong, supaya di dalam pergaulannya itu orang tertawa atau senang dengan dia. Dia tidak menipu seseorang, tidak merugikan siapapun, tapi dia hanya cerita-cerita atau ngobrol yang bohong, tujuannya supaya teman-temannya tertawa. Itu sudah dilarang dalam Islam, apalagi bohong yang menimbulkan kerugian, apalagi bohong yang berurusan dengan agama. A'udzubillah min dzalik. Al-ibadah rahman rahimahullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yasiyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibul munafiqin." Allah akan membalas orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dengan balasan yang baik. Sebaliknya Allah akan mengazab dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang suka berbohong. Yang kedua, yang tidak boleh kita lakukan ketika sedang berpuasa adalah ghibah. Ngomongin orang, gosip, merumpi. Sehingga Nabi SAW dalam salah satu hadisnya bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menyatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan, ghibah itu kamu ngomongin seseorang tentang orang tersebut, kamu ngomongkan sesuatu tentang dirinya yang memang benar. Orang itu melakukan itu, misalnya si A itu pelit ya. Memang pelit ya, betul itu. Itulah ghibah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ngomongin orang yang diomongin itu kalau dia tahu dia nggak senang. Apa ada orang yang dibilang pelit? Walaupun memang dia pelit, nggak senang dia. Itulah ghibah. Namun kalau kita ngomongin seseorang dan orang itu tidak berbuat seperti yang kita omongin, namanya fitnah. Lebih berat lagi. Ghibah ini luar biasa. Orang yang berghibah sekali aja bisa membatalkan 70 kali sholatnya. Membatalkan pahala 70 kali sholat. Ngomongin orang cuma sebentar, sekali aja 70 sholatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam catatan amalnya. Kemudian ghibah ini lebih besar dosanya dibandingkan seorang anak. Ya, kalau kita perhatikan ini luar biasa ini hadis ini, keterangan ini. Ghibah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan seorang anak yang zina dengan ibu kandungnya. Luar biasa ghibah ini. Maka dari itu hindari. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngegosip, jangan usir dia sama orang.
Jangan kepo urusan orang, udah urusannya masing-masing. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita hindari adalah an-namimah. Apa itu namimah? Dalam bahasa Indonesia disebutnya dengan adu domba. Kita ngomongin si A, omongannya si A kita sampaikan kepada si B, sehingga si A sama si B jadi ribut, jadi berantem. Itu namanya namimah, adu domba. Itu dosanya besar sekali. Sehingga dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, la yadkhul jannah namam. Tidak akan bisa masuk surga orang-orang yang tukang namimah ini, tukang adu domba. Di dalam satu keterangan Rasulullah SAW, marah Nabi SAW di kubrain, faqala innahuma ayu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabiri amma ahaduhuma fakana yastatiru minal qawl wa amma al-akhra fakana yamshi bin namimah. Nabi pernah lewat dalam satu keadaan bersama dengan para sahabat, lewat di kompleks kuburan pemakaman. Kemudian Nabi menunjuk ada dua kuburan. Kata Nabi, di dalam kuburan dua ini sedang disiksa oleh Allah. Mereka disiksa oleh Allah bukan karena perbuatan dosa yang besar, bukan karena maksiat yang besar, tidak. Tapi yang satu karena dia itu kalau kencing nggak beres, nggak bersih, bersucinya nggak beres. Dia kalau kencing sembarangan aja. Kita lihat di Indonesia ini khususnya di masjid-masjid, kencingnya itu berdiri. Padahal dalam Islam tidak dibenarkan kencing dengan berdiri. Pasti akan ada sisa air kencing di dalam kelaminnya. Berbahaya itu. Kata Nabi SAW yang disiksa di kubur ini, orang itu karena kalau kencing nggak beres, bersucinya nggak beres. Kemudian yang kedua, namimah, orang yang adu domba, disiksa oleh Allah SWT sejak di kubur sebelum kelak memasuki neraka. Wa ya Allah billahi min dzalik. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah sumpah palsu. Mungkin bagi kita sepintas sumpah palsu sesuatu yang tidak penting. Artinya apa? Saya nggak pernah sumpah palsu. Sumpah palsu itu kan cuma mungkin pejabat yang kalau lagi mau naik jabatan disumpah. Seorang calon menteri, calon gubernur, calon wali kota dan sebagainya biasanya kan disumpah. Pakai kitab suci agamanya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah. Ketahuilah, sumpah palsu ini bisa terjadi kepada siapapun, bahkan di dalam diri kita. Di antaranya apa? Biasanya orang yang jualan, yang dagang. Orang dagang ketika ditawar dagangannya, berapa harganya sekian? Boleh nggak saya tawar sekian? Demi Allah harganya, modalnya belum sampai segitu. Modalnya lebih dari itu. Dia udah bohong ya. Padahal modalnya sudah sampai. Itu berbahaya sekali. Atau dalam bentuk yang lain misalnya. Di dekat sini kan ada pasar apa namanya, Mall Roxy ya. Banyak HP di situ dijual kan. Pak, ini HP-nya HP apa? HP merek A. Dijamin orisinil, kata yang jualnya. Dijamin orisinil, padahal ternyata nggak orisinil. Dalamnya spare part-nya diganti misalnya. Atau memorinya dikurangin dan sebagainya. Itu sudah sumpah palsu namanya. Sudah berbohong ya. Maka itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wailul lil mutaffifin. Orang yang sumpah atau orang yang mengurangi timbangannya. Kalau lagi nimbang orang beli, sama dia ditambahin supaya beratnya lebih. Tapi kalau dia yang beli, dikurangin timbangannya supaya kelihatan ringan. Gambaran-gambaran seperti ini orang-orang berbohong, orang sumpah palsu, apalagi sampai menyebut demi Allah, itu sangat berbahaya sekali. Ibadullah rahimakumullah. An Abi Umamah Rasulullah SAW di dalam salah satu sabda Rasulullah disampaikan oleh Abi Umamah, "Man ittata'a haqqa amri muslimin bi yaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala rajulun wa in kana syai'an bi khairin ya Rasulullah, qala wa in qatiban min araq. Nabi SAW ngomong, orang yang bersumpah demi Allah atau semacamnya, orang yang bersumpah padahal sumpahnya tidak benar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka dia akan disiksa oleh Allah di neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu berlaku juga untuk yang sekedar aja, yang nilainya kecil, yang nggak ada harganya, nggak ada artinya? Ibaratnya misalnya orang beli cuma harga 5.000, 10.000 rupiah. Kata Nabi SAW, walaupun itu hanya sebatang kayu siwak. Kayu siwak itu murah sekali. Harganya sekitar, kalau uang kita 3.500 rupiah.
Walaupun hanya sebatas ayo sifat seharga segitu, tapi dia bersumpah palsu, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran pun Allah mengingatkan wa kulli mu'minati yaqduna min absarihinna yaqtanna urujahunna wa la yudhin wa tadawwanhunna. Ayat ibadah rahimakumullah. Adapun hal yang kelima yang harus kita hindari adalah memandang dengan syahwat. Orang puasa kemudian dia memandang lawan jenisnya atau segala sesuatu dengan syahwat, batal pahala puasanya. Tidak boleh. Bukan hanya memandang, kalau bagi kita laki-laki memandang wanita dengan syahwat, bukan hanya memandang wanita dengan syahwat, mandang HP misalnya, atau film, atau tulisan, gambar dan sebagainya yang mendatangkan syahwat, itu menghilangkan pahala puasa kita. Tidak boleh, harus memandang, harus menjaga mata kita. Makanya tadi dikatakan, orang puasa itu bukan hanya yang puasa perutnya aja, tidak makan, tidak minum aja. Puasa matanya juga, puasa telinganya juga. Dengerin orang gosip, ada orang gosip, ada orang merupi, ada orang gibah, kita dengerin, kita termasuk orang yang gosip. Jaga juga telinga kita, mata, telinga, tangan kita, jangan memegang yang bukan hak kita dan sebagainya. Jangan sembarangan menggunakan tangan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah, misalnya pukul anak dan seterusnya. Apakah kita tidak boleh mengajar anak, tidak boleh kita mendidik anak? Ada caranya, ada aturannya, ada batasannya. Ibadah rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita menjaga puasa kita, bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi kita menjaga puasa kita, menjaga diri kita, tubuh kita, panca indera kita, semuanya, termasuk hati-hati kita berpuasa selama bulan Ramadan. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbal minna barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittisami bihablillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه ونفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وصلى اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا عنهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بينهم وعلى بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورسولك وأوصيهم أن يوفوا بعهد الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوهم وعدوك إلى الحق واجعلنا منهم.
اللهم أنزل الكفرة والمشركين أعداء الدين الذي يصدون عن سبيلك ويكذبوا رسولك ويقتلوا أوليائك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وزلزلة والمحن ما ظهر وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا شهر رمضان وارحمنا واغفر لنا وعنا على الصيام والقيام واحفظ اللسان وعد البصار ولا تجعل حق منه الجوع والعطش. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحفظ عنا وتنصر عنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيته ويسر لها ويسر امورنا ونور قلوبنا بنور هذا هديك كما نور الارض بنور شمسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم تسلموا أقيموا الصلاة.